Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Popon Rohaiti, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Sumedang. Saya seorang guru dari SDN Sukaraja 1. Pada kesempatan ini ingin berbagi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau sangat berperan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Banyak pemikiran-pemikiran yang beliau kemukakan dan gaungkan. Salah satunya adalah mengenai trilogi pendidikan. Sebelum saya berbagi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, mari kita mengenal dulu perjuangan beliau dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1908, beliau bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi penggerak pemuda pertama di Indonesia. Dan pada tahun 1912 beliau mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda. Dan pada tahun 1913 beliau diasingkan karena beliau mengkritisi pemerintahan kolonial Belanda melalui tulisannya. Dan pada tahun 1922 beliau mendirikan Taman Siswa Yogyakarta. Semenjak itu beliau menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Itulah perjalanan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Setelah mempelajari modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan menyimak pemaparan video dari Pak Iwan tentang berhamba pada anak, saya semakin tertarik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tentang kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip Trikon. Yang ketiga, tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu budi pekerti. Filosofi yang pertama yaitu tentang kodrat keadaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu harus dididik atau dituntun berdasarkan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa anak itu sebuah kertas kosong yang tinggal diisi dan dibentuk. Tapi ternyata pendidikan itu tidak seperti itu. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya dan mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Anak memiliki kodrat alam, yaitu potensi, minat, bakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dan anak harus dituntun sesuai dengan zamannya. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, yaitu ajarilah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamannya, dan mereka diciptakan untuk zaman mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman ini merupakan tantangan untuk kita sebagai pendidik. Mengapa? Karena kita sebagai pendidik harus mengetahui, mempelajari, dan memetakan kebutuhan-kebutuhan anak didik kita. Dan kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Filosofi yang kedua adalah tentang prinsip perubahan yang dikenal dengan Trikon. Continue, convergent, dan konsentris. Continue maksudnya adalah kita tidak melupakan nilai-nilai akar budaya. Sedangkan konvergen beragam. Artinya kita harus mencintai keberagaman dan memanusiakan manusia. Sedangkan konsentris
artinya berpihak kepada murid atau memerdekakan pembelajar. 3 prinsip pendidikan itu mengajak kita sebagai pendidik untuk terus bergerak, untuk terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya masyarakat. Dan dalam prosesnya kita harus berpihak pada anak, menghamba pada anak. Artinya, pendidikan dan pengajaran harus berpihak pada anak dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam prosesnya, murid itu menjadi prioritas utama. Filosofi yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah tujuan akhir dari sebuah proses pendidikan. Budi pekerti mengandung makna cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Cipta artinya menajamkan pikiran, rasa artinya hati, karsa artinya kemauan yang kuat, sedangkan pekerti artinya raga. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini lebih terasa mendalam saat kita mengenali sosio budaya kita yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masyarakat Sumedang sebagian besar adalah orang Sunda yang memiliki falsafah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu silih asah, silih asih, dan silih asih. Silih asah bermakna saling berbagi pemikiran. Silih asih bermakna saling menghargai. Silih asuh bermakna saling menuntun atau saling melindungi, saling mengasuh dengan tujuan akhir menciptakan manusia yang beradab. Yang ketiga, bisa dengan pembelajaran kecakapan hidup dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk penerapan nilai-nilainya, kita bisa menggunakan pendekatan budaya positif di sekolah masing-masing. Itulah upaya kontekstual yang bisa dilakukan di sekolah masing-masing yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah yang bisa saya bagikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.